Setiap perjalanan punya awal, dan setiap awal pasti menuju akhir. Inilah cerita kami selama menjalani KKN di Desa Tepansari. Kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya. Awalnya, tempat ini hanya sebuah titik di peta yang tidak kami kenal. Masih terekam jelas di ingatan hari di mana kami pertama kali menginjakkan kaki di tanah ini. Dengan tas-tas besar dan kepala yang penuh dengan tanda tanya. Kami datang sebagai orang asing membawa rencana-rencana di atas kertas, mencoba menerka seperti apa kehidupan yang akan kami jalani di sini. Saat itu, desa ini hanyalah sebuah tempat singgah sementara, sebuah kewajiban yang harus segera dituntaskan. Namun, hari demi hari mengubah segalanya. Kami mulai belajar bahwa mengabdi bukan sekedar menjalankan program kerja, melainkan tentang mendengarkan cerita. Di sini kami juga belajar bahwa ilmu pengetahuan tak ada artinya jika tidak dibarengi dengan kerendahan hati. Kami bukan lagi mahasiswa yang sedang menjalankan tugas kampus. Kami adalah pembelajar yang sedang diajar oleh kehidupan yang sesungguhnya. Hal yang paling tidak kami sangka adalah bagaimana kalian, warga Desa Tepansari, membuka pintu begitu lebar. Kalian mengajari kami bahwa kekayaan bukan hanya soal harta, tapi soal seberapa tulus kita berbagi sapa. Terima kasih karena tidak pernah melihat kami sebagai orang asing. Kalian memanggil kami anak, kalian menganggap kami kakak. Terima kasih atas setiap hidangan yang kalian suguhkan, setiap nasihat yang menyelamatkan, dan setiap senyuman yang menjadi penghapus lelah kami setelah seharian bekerja di lapangan. Bagaikan kemarau yang panjang, di tempat ini kami menemukan keluarga yang tidak terikat oleh darah, melainkan oleh rasa. Waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan sungai yang bercabang, tanpa kami sadari, desa ini telah mengubah kami. Kami yang dulu mungkin acuh, kini belajar menjadi lebih peduli. Kami yang dulu terburu-buru, kini belajar untuk menikmati ketenangan. KKN bukan hanya tentang apa yang kami berikan untuk desa ini, tapi tentang apa yang desa ini tanamkan di dalam jiwa kami. Kami belajar tentang arti syukur yang paling sederhana. Bersyukur atas udara yang bersih, air yang jernih, dan hati yang murni. Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu. Rindu yang lalu kan jadi satu. Langkah kami kemudian tertuju pada sebuah gerbang sekolah. Awalnya ada rasa ragu, apakah kami bisa menjadikan Tiada kata yang dapat tapi ternyata dan wajah polos kalian jauh lebih kuat dari rasa asing kami. Rencana-rencana kaku yang dulu hanya di atas kertas, seketika menjadi hidup saat kami melihat binar mata kalian meninggalkan kita. Kami juga mencoba bercerita tentang pentingnya saling menyayangi. Lewat edukasi anti 3 dosa besar pendidikan, kami hanya ingin satu hal,
Kami ingin kalian tumbuh di sekolah yang aman, tanpa perundungan, tanpa ada yang merasa dikucilkan. Kami ingin kalian tahu bahwa kalian semua itu adalah berharga, dan sekolah ini harus tetap menjadi rumah kedua yang penuh kasih. Di setiap perjalanan yang hebat takkan berakhir di sini. Semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Setiap Jumat pagi, sekolah ini meledak dengan tawa. Dalam jumlah bersih dan sehat, kita bergerak bersama di bawah sinar matahari. Senam pagi yang barangkali kadang kita kalah sendiri, hingga kerja bakti menghasilkan hal yang sangat sekali bercanda. Segalanya terasa begitu ringan, bukan karena pekerjaan yang mudah, tapi karena kita melakukannya dengan hati yang diam. Setiap perjalanan yang hebat takkan berakhir di sini. Semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi dan berbagi cerita terbaik. Karena itu, kreativitas itu berakhir saat kita menyulap botol dan barang bekas menjadi kreasi barang ajaib. Kalian membuktikan bahwa kita menyelesaikan sesuatu yang bukan bisa kembali kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Kini waktu seolah memaksa kami berhenti. Besok tidak ada lagi kakak-kakak yang datang membawakan buku atau mengajak mengulang tanda. Adik-adikku, terima kasih sudah menjadi guru terbaik bagi kami tentang arti ketulusan. Teruslah belajar, teruslah melompat tinggi. Kami pamit, tapi setiap tawa kalian akan selalu bergema di dalam hati kami. Sampai jumpa di masa depan yang jauh lebih cerah ya. Cerita lama yang selalu dibawa, diam hati ini mengerti, teringat dan jadi ciri tentangmu. Tapi di balik semua program yang berjalan, ada cerita lain yang hanya kami yang tahu. Cerita tentang 14 kepala yang dipaksa menyatu di dua satu atap. Tentang ego yang sesekali berbenturan dan perdebatan panjang yang menjamakan hanya untuk menentukan pedoman yang harus ditemukan. KKN bukan cuma soal mengerti keluarga atau mengajar di sekolah. Ini tentang kita, tentang siapa yang bangun paling pagi untuk masak, siapa yang paling sibuk ngurus administrasi, sampai siapa yang selalu menjadi penghibur saat lelah mulai terasa di rumah. Kita melewati malam-malam tanpa tidur untuk mengejar jadwal laporan, sambil ditemani kopi dan candaan receh yang gak ada habisnya. Kita belajar untuk saling menurunkan gengsi, saling mengisi kekurangan, dan tanpa sadar kita bukan lagi sekedar teman satu kelompok, tapi sudah menjadi saudara seperjuangan. Mungkin setelah ini kita akan kembali ke rutinitas masing-masing.
kasih teman-teman sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah menjadi rumah kedua selama kita berada di sana kantor ini. Karena pada akhirnya setiap perjalanan punya batasnya, dan hari ini kita sampai di batas itu. Rasanya baru kemarin kami sibuk bertanya-tanya tentang desa ini, tapi sekarang justru kami yang bingung bagaimana cara mengucapkan selamat tinggal. Seakan-akan semua rahasia, oh kebodohan antara kita. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan seluruh warga di Satipansari. Terima kasih sudah membiarkan kami masuk ke rumah kalian, mencicipi dalam masakan kalian, dan menjadi bagian dari obrolan hangat di teras rumah. Mohon maaf kalau selama kami di sini ada kata yang salah atau tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati. Lagi main guys sama Kak Pras. Ya udah. Untuk adik-adik, teruslah menulis, teruslah berkreasi. Pojok baca dan mading itu sekarang adalah milik kalian. Jaga semangat kalian setinggi langit ya, karena kalian adalah alasan mengapa kalian bangga pernah berada di sini. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. Sekarang, tas-tas besar yang dulu berisi rencana, kini sudah penuh dengan kenangan. Kami harus mengembalikan status kami sebagai mahasiswa, tapi status sebagai keluarga desa ini akan selalu kami simpan rapat-rapat. Lama-lama merasa sulit disuka. Kami pamit undur diri. Titik di pita itu kini sudah punya wajah, punya suara, dan punya tempat istimewa di hati kami. Terima kasih di Satipansari. Kami pulang, tapi doa-doa kami akan selalu tertuju untuk kemajuan desa ini. Terima kasih di Satipansari. Sampai jumpa kembali.